Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, mahasiswa dari Politeknik Unpas. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi VBA yang terhubung ke database. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai penjelasan pembuatannya. Saya menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama adalah Excel, yang kedua adalah SAMPP, dan yang ketiga adalah ODBC yang telah saya install di laptop saya ini. Untuk membuat database-nya, kalian buka dulu SAMPP-nya. Setelah itu pada Apache dan MySQL-nya silakan di-startkan saja. Buka browser, tekan saja localhost dashboard seperti ini, enter. Pilih phpMyAdmin. Di sini saya telah membuat database-nya. Database-nya adalah Xcool. Jika kalian ingin membuat database baru, klik saja new ini. Setelah itu create, beri nama database yang Anda ingin buat. Di sini saya namanya Xcool, dan ada 6 tabel di dalam database Xcool ini. Setiap tabel ini mewakili ID-nya masing-masing. Misalnya di dokumentasi ini, dia mempunyai ID dokumentasi, dan di Xcool dia juga mempunyai ID Xcool. Sama seperti pelatih, registrasi, siswa, dan user. Di ID ini saya beri primary key ini. Di ID siswa juga saya beri primary key, ID user juga, ID registrasi, ID Xcool. Di ID siswa ini punya integer, dan di sini saya gunakan varchar, nama siswa varchar, tempat lahir varchar, tanggal lahir date, tipenya kelas enum. Untuk pemilihan ada kelas 10, 11, 12. Jurusan juga pakai enum, ada jurusan IPA dan IPS. Rombel saya gunakan enum karena ini adalah rombongan belajar, ada A, B, C, D, E. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan database ke Excel-nya, kita menggunakan sebuah aplikasi yang bernama ODBC. Sini, ini telah saya install yang 64 bit dan 32 bit. Klik saja ODBC-nya. Ini telah saya buat Xcool. Karena ini penjelasan, jadi saya jelaskan cara pembuatannya. Klik saja add. Setelah itu pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Setelah itu finish. Ini data source name-nya atau DSM-nya terserah. Ingatkan saja. Misalnya ini, coba saja. Karena ini tidak saya pakai nanti, saya akan menggunakan yang telah saya buat. Deskripsinya terserah kalian. Saya beri nama data ya, localhost. Ini portnya 33.6, samakan dengan port yang ada di SAM kalian di MySQL. Dia menggunakan port 3306. Ini juga sama kan. Jika dia menggunakan di exam kalian menggunakan 3307, maka di portnya juga samakan 3307. Oke. Selanjutnya adalah user. User ini kita beri nama root. Password, karena tidak ada password kita kosongkan. Dan di database, pilih database yang Anda buat tadi. Ini telah saya buat Xcool. Setelah itu kalian tes. Oke, successful, klik OK. Setelah itu OK. Dan ini yang kita baru saja dibuat tadi, coba. Karena tidak saya gunakan, maka saya remove saja ya.
agar tidak bentrokan. Oke, yes. Setelah itu oke saja. Untuk menghubungkannya agar terhubung, kita buka dulu filenya. Jika developernya belum muncul di Excel kalian, cari saja tutorialnya di YouTube ataupun browsing Google. Cari saja cara menampilkan developer di Excel. Setelah itu, setelah diklik, buka Visual Basic-nya. Dia adalah form login. Dalamnya terdapat beberapa form, seperti ada form siswa, registrasi, pelatih, ekskul, dokumentasi, login, user, dan ini form utamanya. Di Excel-nya ini masih kosong. Nah, ini adalah form login saya. Saya gunakan form login. Jika kita masukkan username atau password yang salah, maka dia tidak bisa masuk. Contohnya saja, kita login, maka dia akan menampilkan pesan warning. Username atau password yang Anda masukkan salah. Akan coba lagi. Tapi jika kita masukkan user yang benar, password yang benar, kita login, sudah bisa masuk. Ini adalah menu utama saya. Ini ada 6 tabel. Saya sesuaikan yang ada di database saya. Tadi kan ada 6 juga. Jika diklik, maka akan tampil from data pengguna. Setelah itu, jika kita store data, maka akan muncul di sini, di Excel-nya. Karena tadi di sini sudah saya isi. Ini ada beberapa nama. Ini nama, ada namanya, username-nya, ini ada password. Kita delete. Jadi kita tinggal store data saja. Masuk lagi. Login saja. Oke. Ini kita klik administrator dan kita store data di box. Oke, kita inskan saja dulu. Oke, coba kita masuk lagi. Kita login. Kita store data. Ya, ini sudah berhasil masuk data yang ada di database tadi. Sudah ada masuk ini. Ada ID user, name dan username, ada password. Oke. Kita ingin menambah. Ini juga kita sudah bisa ngupdate ya. Ini kita bisa store data, setelah itu input data dan update data. Sekarang coba kita tambah 12. Ini nama misalnya Budi. Username-nya ini, passwordnya misalnya kita inputkan di sini. Mengapa di sini? Karena dia akan menginputkan sesuai
dari terkecil ke terbesar. Jika kita ingin mengupdate, ya ini sudah ada, dia akan berubah menjadi update data. Kita akan mengupdate nomor 11 karena nomor 11 ini namanya misalnya Budiman. Ini username-nya user saja, passwordnya ya. Oke, di sini sudah masuk dan terupdate. Sama seperti tabel pelatih, siswa, ekskul, registrasi, dan dokumen. Itu sama saja. Cuma ini ada sedikit di siswa. Ini di siswa ini coba kita buka dulu. Kita run ini agak ada berbeda. Saya menggunakan combo box. Coba kita store data dulu. Ya, ini data-data yang ada di database. Saya sebenarnya tidak masukkan tanggal, hapus saja. Dia muncul karena kita store-nya dari database. Sebenarnya saya tidak memasukkan ini tanggal. Dia muncul karena kita klik store, dia akan masukkan semua file yang ada di database ke sini. Sudah. Kita buka lagi. Ya, ini sudah bisa menambah. Coba kita, yang tidak ada adalah jadi 15 saja. Muncul ada nih misalnya tidak apa. Ini ada nama siswa, ada tempatnya, tempat apa? Tempat lahir misalnya saya. Ada alamat sama kasih saya. Di sini saya menggunakan pemilihan. Ini setelah saya, dia tidak mengambil dari database, tetapi saya inputkan di codingannya. Nanti saya lihatkan. 10. Ini misalnya IPA. Ini misalnya dia di kelas. Oke, ini ada input data kan? Ya, ya sudah masuk. Ini masih muncul lah tadi. Biarkan. Ini dia. Setelah itu jika kita ingin update, misalnya kita update lagi, ya kita update nomor 9 saja. Nah, ini nomor 9 ini ada Karno double O, jadi kita hapus ya 1. Ini jangkung kita tambah di barat, dia kelas 10, jadi kita jadi kelas 12 IPA. Ini jadi tabli. Setelah itu
kita update dari sini. Kita update, ya, sudah berhasil diupdate. Oke, untuk penjelasan source codingnya, kita mulai dari from login. Di sini di from login saya menggunakan yang pertama ini adalah label. Yang ini saya gunakan text box. Ada text box 1, text box 2 ini adalah toggle. Toggle 2, ini toggle satunya ada di login. Jadi kita lihat isinya. Ya, ini. Jika kita klik toggle button 1, jika dia memasukkan di text box 1 masukkan namanya, ini adalah text box 1 adalah username-nya Ismail, dan text box 2 ini adalah sebenarnya password, dan ini passwordnya. Dia akan login ke from utama. From utama tadi yang ada 6 tabel utama. Jika salah password ataupun username, dia akan menunjukkan username atau password yang Anda butuhkan. Salah, silakan coba lagi. Oke, ini adalah untuk tombol close. Jadi dia akan close dan meng-save datanya. Oke, yang selanjutnya ada di ini adalah untuk supaya bisa berjalan from login-nya. Setelah itu ini ada pertama tadi ada 6. Ya, ini supaya diklik administrator maka akan muncul from administrator adalah user. Jika diklik tadi kan diklik administrator ya, maka muncul from user seperti ini tadi. Coba kita, ini kan from administrator, kita klik maka dia akan menampilkan ini adalah from user ataupun from data pengguna. Bagaimana caranya? Kita buka, klik 2 kali di sini untuk menampilkannya. Jika diklik command button 1 itu namanya tadi administrator. Tidak saya ubah nama command buttonnya, saya sesuaikan saja ya. Jika diklik command button 1 maka dia akan menampilkan from user show. Dia akan menampilkan from user show. Sama seperti yang lainnya juga. Yang ini dia. Jika command button 2 diklik maka dia akan menampilkan from pelatih titik show. Dia akan menampilkannya. Oke. Selanjutnya proses input, update, dan store. Dia berada di salah satunya saja saya jelaskan, misalnya di from siswa. Ini name-nya adalah from siswa. Untuk ini store data siswa ini. Nah, yang besar ini adalah from siswa, from-nya, dan ini adalah store-nya, store data. Oke. Sini ini adalah fungsi dari SQL untuk menampung perintah yang ada di SQL database. Ini adalah jika diklik store data, maka dia akan membuka seleksi dari data siswa di mana ID-nya adalah yang paling berbeda.
Setelah itu dia akan memasukkan ini untuk input update ini dia akan memasukkan siswa di ID siswa, NIS, nama siswa, tempat lahir, alamat kelas, jurusan, rombel sesuai dengan urutan yang ada di sini. Jadi berurutan. Ini adalah untuk mengupdate-nya. Dia akan mengupdate data siswa, dia akan mengambil NIS di textbox 2, mengambil nama siswa di textbox 4, mengambil tempat lahir textbox 5, dan seterusnya sampai dia akan mengambil ID siswa di textbox 1. Kenapa ID siswa paling akhir? Karena dia berbeda, karena dia menggunakan primary key. Setelah itu dia akan memasukkan, setelah diupdate, dia akan memasukkannya ke siswa, tabel siswa, mana ID siswa, NIS, sama berurutan juga seperti yang di atas ini berurutan, supaya masuknya juga berurutan, supaya tidak acak. Sedangkan ini adalah perintah untuk menampilkan data ke database tabel siswa, bukan siswa. Ini sheet, dia akan ke sheet 4. Tadi dia akan ke sheet 4. Sheet 4 sini jelas. Ya, ini dia akan ke sheet 4 dan berada di kolom A baris kedua. Selanjutnya ini adalah perintah untuk input atau update-nya. Dia akan menseleksi dari from siswa, di mana ID siswa adalah primary key. Ini berurutan textbox-nya sama seperti di atas tadi, harus berurutan agar masuknya data sesuai dengan yang kita inginkan. Jika ID siswanya, jika yang kita masukkan tadi misalnya ID siswa yang sudah ada, maka dia akan ke update data. Jika misalnya ID-nya berbeda, maka dia akan input data dan namanya, caption-nya akan tetap menjadi input data. Jika nama ID-nya sama, misalnya tadi kan sudah ada 1, setelah itu dia ingin mengupdate, dia klik 1, maka dia akan menjadi update data dan warnanya juga berubah. Ini yang saya bilang tadi di combo box 1. Ini combo box 1. Box. Ya, ini kelas, ini kan koma pembatas, kelas sama dengan combo box 1. Ini koma pembatas juga. Jadi kelas ini combo box. Combo box 1 ya, ini kelas. Ada item di dalam itemnya, ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kan box 2 itu adalah jurusan tadi. Ini combo box 2 ada jurusan.
Dan combo box 3 adalah rombel ataupun rombongan belajar. Di sini dia combo box 2 adalah tadi, combo box 3 adalah rombongan belajar. Oke, mungkin itu saja penjelasan presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di penonton. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.